Hai semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Stefan Suwarni dengan NIM +1C023045 dari kelas R11 dengan prodi 1 akuntansi dengan mata kuliah perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dengan judul yang diangkat yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Masuk pada materi yang pertama yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pengertian dan pelaksanaannya. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu. Agar pelunasan pajak dalam tahun berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui 1. Pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh wajib pajak dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Ketiga, pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Keempat, pembayaran oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Dengan demikian, untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, PPh yang terutang di akhir tahun pajak itu dihitung dengan mengurangkan PPh yang terutang pada tahun pajak tersebut dengan pelunasan PPh pada tahun berjalan atau kredit pajak yang meliputi 1. Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan PPh pasal 21. Kedua, pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sesuai dengan PPh pasal 22. Ketiga, pemotongan PPh atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa sesuai dengan PPh pasal 23. Keempat, PPh yang dibayar atau terutang atas penghasilan luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan PPh pasal 24. Kelima, pembayaran PPh yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sesuai dengan PPh pasal 25. Keenam, pemotongan PPh atas penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 yang bersifat tidak final. Perlu dipahami bahwa sanksi administrasi berupa bunga, uang, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda tidak boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang di akhir tahun. Apabila PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak harus dilunasi sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Namun, jika PPh yang terutang lebih kecil daripada kredit pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut dengan sanksinya. Selanjutnya yaitu sifat pembayaran. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan itu jika ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu artinya setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim, suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu pada tanggal 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak itu perlu menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan.
Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret tahun takvim berikutnya. Dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya itu pada tanggal 31 Maret tahun takvim berikutnya. Sistem pemungutan pajak secara periodik atau setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun pajak berjalan itulah yang disebut dengan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan, atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu-waktu menghitung besarnya pajak terutang setiap akhir tahun. Ini ada contoh soal dari pelunasan hutang pajak tahun berjalan. Contohnya yaitu wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar yaitu 1.500.000.000 dengan peredaran bruto yaitu 52 miliar. Dan selama tahun 2015 tersebut, wajib pajak telah melunasi pajak angsuran atau PPh pasal 25 itu sejumlah 120 juta rupiah. Ditanya, hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Jawab, 25% dikali dengan 1.500.000 juta sama dengan 375 juta. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan sama dengan 120 juta. Pajak yang masih harus dibayar sama dengan 375 juta dikurang dengan 120 juta sama dengan 255 juta rupiah. Baiklah, kita masuki pada materi yang kedua, yaitu macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Pengertian: pajak penghasilan atau PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jenis-jenis pajak penghasilan yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan itu, pertama ada PPh pasal 21, kedua PPh pasal 22, ketiga PPh pasal 23, keempat PPh pasal 24, kelima PPh pasal 25, dan yang keenam atau terakhir PPh pasal 26. Kita masuki pada PPh 21. PPh atau pajak penghasilan pasal 21 merupakan peraturan pembayaran perpajakan untuk tahun berjalan dengan cara memotong pajak penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan. PPh pasal 21 ini juga merupakan pemotongan pajak atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya yang berkenaan dengan hubungan kerja. PPh pasal 21 ini menggunakan skema pajak progresif baru di mana yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP Nomor 7 Tahun 2021. Baiklah, di sini ada tarif PPh pasal 21. Secara garis besar, pemotongan PPh pasal 21 itu menggunakan dua tarif pemotongan, yaitu yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum. Itu lapisan penghasilan kena pajaknya sampai dengan 60 juta, tarifnya itu 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, itu tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, itu tarifnya 25%.
Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu tarifnya 30%, di atas 5 miliar itu tarifnya dikenakan yaitu 35%. Yang kedua, tarif efektif, pemotongan PPh pasal 21 atau yang biasa kita sebut dengan TER. Yang terdiri dari dua kategori pula, yaitu yang pertama ada tarif efektif bulanan. Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER bulanan itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ada kategori A, kategori B, dan kategori C. Yang kedua ada tarif efektif harian. Tarif ini diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Selanjutnya yaitu nomor 2 PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Tarif daripada PPh pasal 22 yang pertama atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API itu sama dengan 2,5% dikali dengan nilai impor. Yang non-API itu 7,5% dikali dengan nilai impor. Yang tidak dikuasai itu sebesar 7,5% dikali dengan harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMB, yaitu sebesar 1,5% dikali dengan harga pembelian. Ini tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas itu 0,1% dikali dengan DPP PPN, itu tidak final. Yang kedua, semen sebesar 0,25% dikali DPP PPN, tidak final juga. Yang ketiga, baja sebesar 0,3% dikali DPP PPN, tidak final. Yang keempat, otomotif 0,45% dikali DPP PPN atau tidak final. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar seperti minyak, gas, dan pelumas yaitu sebagai berikut. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen itu bersifat final. Selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan itu sebesar 0,25% dikali dengan harga pembelian, itu tidak termasuk ke dalamnya PPN. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan sistem API, itu sebesar 0,5% dikali dengan nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan, itu pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang kedelapan, untuk tidak memiliki NPWP, itu dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Ada beberapa pengecualian pemungutan PPh pasal 22 yaitu yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk itu yang dilakukan ke dalam kawasan berikat, kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor maupun reimpor. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 JO, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973. Itu berupa kiriman hadiah dan untuk tujuan keilmuan. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah itu bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak seperti listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon.
Selanjutnya yaitu PPh pada pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong daripada PPh pasal 21. Tarif dari pengenaan PPh pasal 23 itu ada dua jenis tarif yang dikenakan pada pasal 23 ini, yaitu ada 15% dan 2%. Itu tergantung dari objek PPh. Yang pertama ada tarif 15%. 15% dikali dengan penghasilan bruto dari jumlah bruto atas dividen, bunga dan royalti, hadiah dan penghargaan. Yang kedua, tarif 2%. Itu 2% dikali dengan penghasilan bruto dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, tarif 2%. 2% dikali dengan penghasilan bruto dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, tarif ke-2% itu 2% dikali dengan penghasilan bruto dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Yang kelima, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi daripada tarif PPh pasal 23. Selanjutnya yaitu ada PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia atau di tempat asalnya. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Keenam, penghasilan dari pengalihan hak penambangan dalam pembiayaan di perusahaan pertambangan. Ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir kedelapan, yaitu keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya yaitu ada PPh pasal 25. Jenis pajak penghasilan ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran yang dengan tujuan untuk meringankan beban daripada wajib pajak dan pajak terutangnya itu dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Pembayaran dari pajak PPh ini pun tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh diri sendiri. Selanjutnya yaitu ada PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Bentuk penghasilannya itu bisa berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atas pemberian jasa di Indonesia yang sejenis, dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Kedua, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau memberikan penghasilan yang dimaksud. Selanjutnya yaitu ada tarif PPh pasal 26. Tarif pemotongan PPh pasal 26 itu sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan besarnya yaitu sebesar 20% dan bersifat final. Dalam hal yang dipotong memiliki surat keterangan domisili sebagaimana wajib pajak luar negeri atau SKD WPLN, maka pemotongan PPh pada pasal 26 tersebut harus memperhatikan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut. Ketentuan dasar pengenaan pajak tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Tarif 20% dan 10% dari penghasilan bruto. Tarif PPh pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto.
Sedangkan penghasilan bunga yang mendapatkan penurunan tarif PPh 26 menjadi sebesar 10% hanya berlaku untuk penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain daripada BUT. Kedua, tarif 20% dari penghasilan neto. Ketiga, tarif 20% dari laba bersih penjualan atas pengalihan saham perusahaan. Dan yang terakhir atau keempat yaitu tarif 20% dari penghasilan kena pajak atau PTKP setelah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia, sesuai dengan PPh pasal 26 pada ayat 4. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi, kita masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulannya itu, pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan adalah angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pelunasan PPh tahun berjalan itu dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Sifat daripada pelunasan pajak dalam tahun berjalan itu merupakan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak berhutang setiap akhir tahun. Pajak penghasilan adalah merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah maupun bagi diri sendiri wajib pajak, yang merupakan keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia, yaitu seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26, yang mana setiap PPh itu akan berbeda di setiap ketentuan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DJP. Baiklah, sekian video pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.